Hai guys, masih dengan saya Hendrik, manusia yang gak pernah nganggur dan penuh dengan kesibukan. Setelah semalaman sibuk nganyam bulu mata, pagi hari saya harus ngisi bak mandi dengan air-air suci kehidupan dari Walungan. Siangnya saya harus menghadiri ngadu bako alias balap udut sama anak-anak di pos ronda. Sorenya saya juga harus segera meluncur ke Singapura beli lotek dan seblak di warung Watimon. Namun don't worry ulah sulaya aja watir, walaupun hari-hari saya penuh dengan kesibukan untuk menghayal, namun saya akan selalu ada waktu untuk kalian para pengangguran teladan dan molors yang budiman. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang bagaimana rumitnya memberantas sebuah kartel narkorong yang besar dan kuat. Dan yang paling membuat rumit kisah ini adalah guys, di mana misi ini dilaksanakan dengan penuh skenario dan didramatisir, di mana tugas negara yang dikombinasikan dengan dendam pribadi. Baiklah guys, mari kenakan handsfree, hentikan segala kegiatan kecuali mendengar, menonton, dan tetap selalu saya ingatkan agar tetap bernapas supaya kalian tetap hidup. Dan tetaplah hidup walaupun tak diakui. Suatu hari di tengah padang yang gersang alias seger merangsang, terlihat tim gabungan kepolisian sedang bersiap siaga menyergap sebuah rumah yang dicurigai merupakan markas pelaku perdagangan organ manusia. Setelah lapor RT, RW, dan lingkungan setempat, tim yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama KT alias Kate pun akhirnya mulai beraksi. Tim pun akhirnya berhasil melumpuhkan penjaga di sana, dan di saat rekan Kate yang kita sebut saja si Ano memeriksa sebuah liang tembok, alangkah ngegebek alias terkejut setengah hidup karena si Ano melihat ada dua sosok mayat yang sudah dilaminating di tukang fotokopi. Melihat itu semua, Kate pun akhirnya melaporkan ke tim identifikasi, dan setelah diperiksa oleh tim forensik yang berseragam seperti astronot, mereka menginformasikan bahwa seluruh dinding rumah ini ternyata berisi jasad manusia yang siap untuk dijual belikan. Sementara itu di luar rumah terlihat dua petugas sedang memeriksa gudang yang terlihat mencil di luar. Di sana ditemukan sebuah ruangan rahasia di bawah tanah, dan ketika mau dibuka, ternyata guys, dan akibat peristiwa itu, dua petugas terpaksa meninggal tanpa rencana alias dadakan saat itu juga. Hari berikutnya nampak Kate dan Mang Ono pergi ke markas untuk melaporkan kegiatan penyergapan kemarin. Di sana mereka bertemu dengan para petinggi dan seorang komandan bernama Mate atau kita baca Matt. Matt mengatakan bahwa rumah yang kemarin Kate sergap adalah merupakan salah satu markas gembong narkolor yang paling diburu yang bernama Manuel Diaz, yang berasal dari Mexico atau dibaca Meksiko, dan Mac-nya cuma sekali, jangan diulang-ulang. Di sana Matt mengusulkan agar Kate diikut sertakan dalam misi berikutnya, yaitu menangkap Manuel Diaz di Meksiko. Keesokan harinya mereka pergi ke Meksiko menggunakan sebuah jet pribadi, dan di sanalah Kate bertemu dengan seseorang yang bernama Alejandro, rekan Matt yang kebetulan berkebangsaan Meksiko. Kate pun nanya, dan Kate pun bertanya-tanya di dalam hati, kok ada orang Meksiko yang ikut bergabung? Ini sungguh tidak biasa. Namun hal ini tetaplah dia pendam secara dalam di hati hingga suatu saat hari nanti. Dan setelah sampai di Meksiko, mereka segera ngawadul tentang rencana penyebutan atau lebih tepatnya pemindahan mafia yang bernama Guillermo, yang merupakan saudara Emmanuel Diaz, walaupun cuma saudara satu kulit lain silit. Setelah rembukan selesai, mereka pun bergegas untuk beraksi, namun Kate masih saja bertenye-tenye. Dia pun bertanya kepada Alejandro, sebenarnya ini teh misi apa? Kenapa orang Meksiko bisa ikut bergabung dan bagaimana dia bisa mengenal Matt? Mendengar begitu banyak pertanyaan dari Kate, Alejandro pun cuma berkata, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Dan setelah semuanya ready, rombongan pun akhirnya siap beraksi.
Para rombongan itu pun bergegas melaju melalui padang pasir, lembah, dan gunung dengan pengawalan ketat di darat dan di udara. Di sepanjang jalan, Kate merasa aneh dengan kondisi di sana, di mana banyak para preman yang nongkrong di pinggir jalan dan banyaknya suara-suara tembakan di beberapa tempat, yang berarti ternyata tingkat kriminal di sana cukup sangat-sangat tinggi. Sesampainya di lokasi penjemputan, petugas pun segera mengiring Guillermo ke mobil dan segera bergegas berangkat. Namun ternyata budaya macet kembali menerpa rombongan itu. Kate pun celingat-celinguk mencari tukang asongan kacang aqua Fanta Cola, tahu yang biasa mangkal di sana. Namun bukan lontong atau tahu Sumedang yang dia dapat, ternyata mereka telah dikelilingi oleh anak buah Manuel Diaz yang bersenjata lengkap. Melihat hal itu, Matt segera memberikan komando agar pasukan segera turun dan menghabisi mereka semua. Compa. No, 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 no. Suelta la pistola. ¡Quiere morir! Setelah sampai di markas, Kate kembali protes ke Matt. Kenapa sampai segitunya? Itu jelas-jelas bisa membahayakan warga sipil. Mana Kang tahu kabur lagi, padahal kan kembaliannya belum dikasih. Oke, lanjut. Alejandro pun akan segera mengorek keterangan dari Guillermo, namun sempat berhenti sejenak karena seseorang memberi laporan bahwa beberapa hari lagi ada anak buah Diaz yang akan menyeberang ke Amerika untuk mengirim paket narkolor ke Amerika. Dan mendengar laporan itu, Alejandro pun langsung mengkonfirmasi ke Guillermo tentang kebenaran info tersebut dan ternyata itu valid dan benar. Akhirnya Kate, Matt, Alejandro pun kembali pulang ke Amerika untuk menyusun rencana berikutnya. Sesampainya di Amerika, mereka segera menemui para imigran gelap yang menyeberang dari Meksiko ke Amerika. Alejandro menanyakan tentang jalur rahasia mana yang biasa dipakai oleh mereka, karena Alejandro yakin bahwa anak buah Diaz pasti akan melewati jalur rahasia yang biasa dilewati oleh para imigran itu. Kate dan Mang Ono pun kembali kebingungan dengan misi mereka yang sebenarnya. Mang Ono pun mencoba menanyakan hal ini kepada Matt, namun Matt pun cuma menjawab, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Keesokan harinya mereka pun mulai menjalankan misi pengintaian. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menangkap anak buah Manuel Diaz yang akan mengambil uang di bank. This is our Smurf. Need that deposit receipt, you Heimlich it right out of her. There she goes. All right. What you got? Di saat dilakukan penggeledahan, Kate tidak menemukan bukti pasti tentang kejahatan mereka. Dan Kate pun berniat untuk meminta bukti print out ke dalam bank, namun Matt melarang. Namun Kate tetap memaksa untuk masuk. Scene selanjutnya berpindah ke sebuah kafe di suatu malam. Di sana terlihat Kate dan Mang Ono sedang bersantai. Di sana juga hadir seorang pria tampan, teman si Ano yang bernama Mas Tejo. Melihat ketampanan Mas Tejo, Kate langsung kesengsem. Mereka pun menghabiskan malam bersama, minum karaoke dansa, dan akhirnya diakhiri dengan kegiatan ngadu bagong di apartemen Kate. Namun pas lagi kagok enak, Kate baru sadar bahwa Mas Tejo ternyata adalah salah satu anak buah Immanuel Diaz. Karena ternyata Mas Tejo memakai gelang yang biasa dipakai oleh kelompok itu. Stop, bitch! You did this.
Akhirnya mereka pun berantem. Namun di saat Kate mulai terdesak, untunglah Alejandro datang di waktu yang tepat, dan di sana Matt mengatakan bahwa Mas Tejo pasti mengetahui wajah Kate pas dia tadi masuk ke dalam bank. Mendengar hal itu, Kate jadi menyesal kenapa nggak ngedengerin nasihat dari Matt. Selanjutnya di dalam mobil, Mas Tejo dipaksa oleh Alejandro untuk memberitahu siapa saja polisi yang berkhianat. Walaupun agak sulit, akhirnya Mas Tejo membocorkannya. Di markas, Matt dan personil sedang mengawasi sebuah mobil polisi. Menurut info dari Mas Tejo, mobil itulah yang akan dipakai untuk mengirim paket narkolor ke Meksiko dan Amerika. Matt pun mengajak Ano dan Kate dalam misi penyergapan ini. Karena Kate masih penasaran, mereka pun akhirnya memilih ikut bergabung. Dan setelah siap, mereka pun meluncur. Sementara itu terlihat anak buah Manuel Diaz sedang memasukkan paket narkodok ke dalam satu mobil polisi. Nantinya mobil itulah yang akan digunakan sebagai kurir pengiriman menuju terowongan rahasia di perbatasan. Dan sementara di lokasi terowongan, personil gabungan FBI, CIA, polisi, Linmas, Hansip Security telah bersiap siaga di sana. Dengan menggunakan kacamata yang bisa melihat di kegelapan atau cek orang kampung mah, naik vision lah, mereka segera masuk ke dalam terowongan untuk menghadang para mafia itu. Namun di tengah baku tembak yang terjadi di terowongan, kejanggalan pun kembali terjadi di saat Kate melihat Alejandro ngeloyong sendiri ke arah lain, dan Kate pun berusaha mengikutinya. Sementara itu di seberang terowongan nampak anak buah Manuel Diaz sedang gurung-gusuh atau buru-buru memindahkan paket narkorong dari mobil polisi. Namun belum juga mereka selesai, Alejandro keburu menyergap mereka. Alejandro membunuh anak buah Diaz dan menodongkan senjata ke arah batok mas polisi itu. Namun tiba-tiba Kate datang menodongkan senjata ke Alejandro, dan Alejandro terpaksa melumpuhkan Kate supaya Kate tidak menghalangi. Sementara itu di luar terowongan, tim telah kembali berkumpul, namun Mang Ano memberitahu bahwa Kate masih berada di dalam. Dan di saat para pasukan akan kembali ke terowongan untuk menyusul Kate, tiba-tiba Kate keluar dan langsung menampar Matt. Terjadi sedikit perselisihan di antara mereka, dan setelah Kate bisa dijinakkan, Matt pun akhirnya buka suara tentang hal yang sebenarnya. Di mana sebenarnya misi ini bukan semata-mata ingin menangkap Manuel Diaz, namun misi ini juga dalam rangka untuk membalaskan dendam pribadi Alejandro. Karena bos kartel narkompor itu telah membunuh anak dan istri Alejandro dengan brutal di depan mata kepalanya sendiri. Kate pun mengancam akan melaporkan ini ke kantor pusat, namun Matt tak takut sama sekali dan justru mengancam akan membunuh Kate jika masalah ini sampai bocor. Di tempat berbeda, Alejandro telah berhasil memaksa sang polisi untuk mengantarkannya menemui Manuel Diaz, dan setelah membuat janji, akhirnya mereka bisa bertemu di tengah jalan raya. Manuel Diaz telah berhasil dilumpuhkan, dan Alejandro memaksa Diaz untuk mengantarkannya menemui bos besar mereka. Sesampainya di sana, Alejandro membunuh semua penjaga di sana dan berhasil masuk ke dalam rumah megah milik bos besar itu. Apakah memang ruangannya kedap suara atau mereka semua pada budak?
karena di saat sekitar mereka sedang terjadi saling baku tembak, keluarga sang bos narkotik itu malah santai cengengesan bari nyatu alias makan tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Begitu kedatangan Alejandro, keluarga itu pun langsung ada regdek dan pias atau ucap pasi. Alejandro berceramah memberikan wejangan kepada mereka. Bagaimana kalian bisa tertawa dan makan enak semau moncongmu saja, sementara di luar sana anak buah mereka terus melakukan pembantaian kepada orang-orang yang tak bersalah dan tidak berdosa. Kalian benar-benar tidak punya perasaan. Mendengar hal itu, sang bos yang terkenal kejam itu pun meminta agar Alejandro tidak membunuhnya di depan anak-anak dan istrinya. Namun kagok berontok kepalang belang, nasi sudah menjadi ketupat, dendam di hati sudah tak terbendung. Alejandro yang sudah kehilangan akal sehatnya dan tertutup oleh dendam dan nafsu angkara murka, sengaja membunuh keluarga sang bos di depan mata kepalanya sendiri, seperti yang mereka lakukan pada keluarga Alejandro. Dan akhirnya bos kartel narkorong itu pun dibunuhnya juga. Keesokan harinya, setelah semua berakhir, Kate masih memikirkan semuanya. Kenapa tugas negara harus ditunggangi dengan kepentingan dendam pribadi? Kate benar-benar menyesal telah berada di lingkaran mereka. Namun di tengah kekalutannya, ternyata Alejandro sudah berada di sana. Alejandro menodongkan senjata ke leher Kate sambil menyodorkan surat untuk ditandatangani. Surat itu berisi tentang berita acara penyergapan tempo hari. Di sana tersurat bahwa misi telah selesai dalam kondisi baik-baik saja. Dan Kate pun terpaksa menandatanganinya. Sebelum pamit mundur, Alejandro sempat berkata, "Andai saja putriku masih hidup, mungkin kini dia sebenarnya dirimu, Kate." Dan alasan Alejandro tidak membunuh Kate adalah karena Alejandro selalu teringat pada anak gadisnya. Setelah Alejandro pergi, Kate sempat berniat akan menembak Alejandro, namun dia mengurungkan niatnya. Dan kisah ini pun bersambung. Oke guys, mudah-mudahan part 2-nya lusa bisa diupload ya. Kalau nggak mau ketinggalan, pencet lonceng aja. Dan itulah guys, kisah film yang cukup rumit dan multi persepsi. Film dengan cerita yang cukup sederhana namun isinya dalam guys, dan mengundang multi persepsi deh. Jadi kontroversi karena di sisi lain ada tugas negara yang harus dilaksanakan di sana, namun dicampuri dengan dendam pribadi di sana, dan ada juga skenario atau ibu muslihat yang sulit untuk disimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Lihatlah. Jadi hikmah dari kisah ini adalah janganlah dendam kesumat menguasai dirimu. Itu. Salam hangat untuk kalian semua. Saya Hendrik. Bye.